2024 kalau bapak salah pilih, begini mi, kau salah kenapa kau pilih? Pilih sendiri kau pemimpinmu. Sekarang kau diberi kebebasan, pilih kau batimu, pilih wali kotamu, pilih gubernur, tapi karena kau disogok, mana orang jahat kau pilih juga. Presiden Joko Widodo menghadiri acara istighosa dan doa bersama Rabithah Melayu Banjar di Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengapresiasi antusiasme dan semangat masyarakat Melayu Banjar yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan adat tradisi ketimuran. Turut mendampingi Presiden diantaranya adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, kemudian Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit, serta sejumlah pejabat daerah setempat. Kehadiran Prabowo Subianto dalam beberapa kunjungan kerja Presiden Jokowi belakangan ini mendapat sorotan dari berbagai pihak, terutama ketika acara tersebut di luar ranah atau bidang atau lingkup kerja Kementerian Pertahanan. Mas Adi, ini kalau dengan narasi ke publik demikian dan kemudian memang hari-hari ini tampak Pak Prabowo, memang tadi kami sebutkan bahwa tampak Pak Prabowo sering sekali muncul bersama dengan Pak Presiden Jokowi, kemudian hari-hari ini juga melakukan safari ke lingkar keluarga Pak Jokowi. Seberapa efektif untuk bisa switch yang dahulunya Pak Prabowo itu lekat sekali sebagai orang yang menjadi atau rival Pak Jokowi di pemilu 2019, seberapa kuat ini bisa kemudian membalikan keadaan? Pertama begini, Christian, kalau Jokowi dan Prabowo disebut dekat sejak lama, memang ya tidak ada bantahan apapun. Tapi dekat yang kita maksud malam hari ini adalah dekat yang plus-plus tentu saja. Yang publik pasti mengaitkan ini dengan jalan panjang menuju 2024. Tidak ada yang bisa membantah bahwa kedekatan dua tokoh ini sudah terbangun sejak lama. Loyalitas Prabowo sebagai Menhan juga cukup luar biasa. Tapi ingat, belakangan ketika Jokowi menjadi magnet begitu banyak dari orang-orang di sekitar Jokowi untuk mendapatkan dalam tanda kutip aura politik Jokowi di jalan panjang di 2024. Kan semua orang ingin berebut bahwa basis pemilih Jokowi itu akan migrasi, hijrah secara langsung kepada orang-orang yang di-endorse, didukung secara terbuka oleh Jokowi. Itu adalah harapan yang saya kira memang secara terbuka pastinya diinginkan oleh semua orang yang ingin maju, termasuk Prabowo Subianto ya. Inilah yang sepertinya membuat kenapa belakangan ketika ada Jokowi, ada Prabowo Subianto dikaitkan dengan jalan untuk 2024. Bukan hal-hal yang lain. Bahwa akan ada pembelajaran tentang politik kebangsaan, iya, tidak ada bantahan apapun. Pak Prabowo saya kira sudah memiliki kapasitas, punya kompetensi gitu ya. Tentu saja sebenarnya tidak terlampau membutuhkan belajar dari yang lainnya. Tapi satu-satunya yang kemudian menyorot dan menyedot perhatian publik, ya bahwa kedekatan Prabowo dengan Jokowi bisa direplika, bisa diduplikat supaya mendapatkan insentif politik ya, terutama dari basis-basis pemilih Jokowi yang memang sejak awal sangat terlihat tidak ke Prabowo Subianto. Atau kedekatan ini bisa berbuah manis ya. Tentu kalau itu yang diinginkan, saya kira tidak ada persoalan apapun. Tapi yang paling penting memang kalau ingin meningkatkan kinerja politik Prabowo Subianto supaya elektabilitasnya menaik, saya kira memang Prabowo di tahun politik ini sudah mulai harus melakukan kerja-kerja politik ya. Karena kalau kita lihat sampai saat ini, Prabowo itu kan hanya kelihatan sebagai Menhan-nya Jokowi. Ya, kalaupun ada insentif politik yang didapatkan oleh Prabowo, yang dapat poin positifnya adalah Jokowi. Tapi sekali-kali memang Prabowo perlu juga menunjukkan kepada publik sebagai pimpinan partai politik besar gitu, masuk 3 besar di Indonesia yang juga punya keinginan maju di 2024. Nah ini yang seringkali kita tidak melihat bahwa Prabowo adalah sebagai pimpinan partai Gerindra yang perolehan suaranya adalah runner up gitu ya, dipilih di 2019. Mas Adi, kalau narasi-narasi kader-kader Gerindra yang menyatakan bahwa sudah 100% final Pak Prabowo adalah calon presiden yang bakal diusung oleh partai Gerindra, itu kurang kuat menurut Anda untuk bisa menyampaikan pesan kepada publik bahwa Pak Prabowo, ketua umum partai Gerindra, mau maju sebagai calon presiden di pemilu 2024, itu kurang cukup menurut Anda? Ya, tapi perlu juga diamplifikasi, Christian. Kalau melihat yang lain misalnya sering melakukan safari dan kerja-kerja politik, berkunjung dari satu tempat ke tempat yang lain atas nama konfigurasi politik tentu saja. Prabowo selama ini roadshow politik atas nama kebangsaan, atas nama Menhan, dan atas nama tugas-tugas negara. Replika politiknya saya kira harus dalam bentuk yang lain. Prabowo memang akan hadir di berbagai tempat sebagai calon presiden di 2024, harus hadir sebagai pimpinan ketua umum partai yang saat ini sedang menapaki jalan panjang tentang pilpres, tentang pencapresan. Kan itu yang sebenarnya belum terlihat. Nah, artinya apa? Prabowo memang harus dalam banyak hal split. Satu sisi memang harus menunjukkan kinerjanya yang cukup bagus kepada seluruh Republik Indonesia, pada presiden, tapi pada saat yang bersama Prabowo itu ingin maju pilpres ya. Tidak lagi melulu berkutat pada persoalan-persoalan kinerja sebagai kinerja. Itu yang ingin dilihat. Ya mungkin Sabtu Minggu
Bang Dhanil keliling. Mas Adi percaya nggak kira-kira tuh nggak ngejar ini kok nggak ngejar insentif elektoral kok dari mereka yang puas terhadap kinerja Presiden Jokowi, berharapnya itu bonus saja nggak apa-apa. Dalam konteks politik, strategi politik, Anda percaya tidak? Saya ingin komentar dua hal ya, Christian, bahwa apa yang dilakukan oleh Prabowo Subianto menunjukkan loyalitas dan totalitasnya kepada Jokowi ini kan sebenarnya ingin menimbulkan efek positif bahwa Prabowo yang dulu jadi rival tapi kemudian tegak lurus kepada Jokowi itu adalah satu framing politik yang tidak mudah. Apa yang diharapkan? Ada insentif politik yang didapatkan supaya publik yang selama ini berjarak dengan Prabowo Subianto secara perlahan suka, simpatik, dan ingin pilih Prabowo Subianto. Jadi ini juga bagian dari framing politik yang tentu saja tidak lahir dalam ruang hampa. Tapi bagi saya yang melihat ini dari jauh itu tidak cukup. Prabowo itu harus tampil dalam wujudnya yang lain selain sebagai Menhan, yaitu sebagai ketua umum partai, sebagai sosok yang sudah deklarasikan maju capres 2024. Maka perlu kerja-kerja politik itu terus ya diamplifikasi, resultante politiknya memang harus semakin kencang tentu ya menjelang tahun-tahun politik yang sudah dekat dengan 2024. Dua hal ini yang saya kira memang sedang dimainkan betul oleh Prabowo Subianto, bahwa membangun citra positif, berharap ada dalam tanda kutip ya framing negarawan Prabowo Subianto yang didapatkan itu sangat mungkin karena orang melihat Prabowo Subianto cukup tegak lurus dengan Jokowi di berbagai kesempatan selalu memuji Jokowi. Tapi ingat itu saja tidak cukup untuk mengejar ketertinggalan elektabilitas dengan yang lain, terutama misalnya dengan Ganjar Pranowo. Kan ini yang sepertinya kalau kita menganalisa dari jauh, kerja politik yang lebih nyata, terutama langsung turun ke masyarakat, roadshow dan safari politik ke berbagai tempat adalah sebagai upaya semakin menegaskan Prabowo itu adalah sosok yang memang bukan hanya dekat dengan Jokowi, tapi orang yang juga pantas memang untuk dipersiapkan tanding untuk di 2024. Iya, tapi kata Bang Dhanil baru Oktober 2022 ya Bang Dhanil ya. Di satu sisi bahwa yang sering di-endorse kelihatannya diterima oleh publik yang mendapat sinyal didukung oleh Pak Presiden Jokowi kan bukan hanya Pak Prabowo di ruang publik. Ada banyak tokoh, ada Ganjar Pranowo yang saat ini selalu menempati urutan pertama di berbagai lembaga survei elektabilitasnya, ada Yusril Iza Mahendra saat Rakornas PBB, ada Pak Erlangga Hartarto saat momentum di acara Golkar. Kemarin beberapa waktu lalu juga ada yang menafsirkan ada sinyal dukungan kepada Sandiaga Uno ketika diundang ke istana untuk bicara spesifik soal kebangsaan, itu kata Bang Sandi saat keluar menemui wartawan. Jadi ini berebut ceruknya Pak Jokowi juga banyak tokoh. Itu cukup efektif nggak apa yang dilakukan oleh Gerindra? Itu kan pertanyaannya ya Mas Adi ya? Ya, kalau saya melihat Jokowi itu dalam 3 wajah, Christian. Pertama, wajah sebagai kader PDIP. Apapun judulnya, Jokowi itu bajunya merah dan kader PDIP. Pasti iman politiknya tegak lurus kepada siapapun capres yang diusung oleh PDIP. Yang kedua, saya melihat Jokowi itu sebagai Presiden Republik Indonesia. Jadi siapapun yang saat ini berada di inner circle kekuasaan Jokowi punya potensi maju, saya kira Jokowi akan mendukung itu. Maka muncullah nama-nama seperti Prabowo, kadang Erlangga, kadang Erick Thohir, kadang Sandi, dan seterusnya. Bagi Jokowi, siapapun orang-orang yang cukup potensial berada di inner circle kekuasaannya adalah mereka yang tentu saja diharapkan bisa mendapatkan tiket pencapresan. Nah, pertanyaannya siapa yang paling bisa mendapat insentif elektoral dari Pak Jokowi? Kalau melihat kecenderungan saat ini, ya Jokowi memang percaya pada survei. Di antara sekian banyak menteri yang ada di sekitar Jokowi, Prabowo lah yang paling tinggi. Dibandingkan dengan Sandi, dibandingkan dengan Erick, dibandingkan dengan Erlangga. Jadi kenapa misalnya silih berganti disebutkan Ganjar, kemudian Prabowo Subianto? Jokowi ini percaya pada survei, Christian. Makanya begitu banyak orang yang juga ada di sekitarnya Jokowi tidak pernah disebutkan dan bahkan tidak pernah di-endorse gitu ya. Karena ya elektabilitasnya 0%, misalnya tidak pernah kelihatan dengan Muhaimin Iskandar. Kan kita tahu Muhaimin juga loyal dan total mendukung Jokowi. Nah, yang ketiga, saya melihat Jokowi ini sebagai negarawan. Makanya dalam acara P3 beberapa waktu yang lalu ya sepertinya agak terpaksa juga menyebut AHY sebagai kandidat capres di 2020. jadi saya inilah yang kemudian kadang seringkali melihat bahwa Jokowi sebagai magnet ya, yang diharapkan bahwa aura positifnya bisa melahirkan satu resultante politik, bias politik yang kemudian bisa memberikan tambahan politik ya, yang kemudian didapatkan oleh orang-orang yang saat ini memang berada di belakang Jokowi, kemudian migrasi kepada orang-orang yang dianggap samikna, watokna, tegak lurus dengan Jokowi. Jadi pemilih-pemilih Jokowi ini adalah pemilih-pemilih yang sampai saat ini sebenarnya sedang menunggu betul kemana fokus Jokowi untuk maju di 2024. Jadi sekalipun orang tahu bahwa Jokowi dengan Ganjar itu adalah sama-sama PDIP, tapi sebelum ada deklarasi resmi dari
PDIP, Ganjar adalah sebagai capres, sebenarnya pemilih-pemilih Jokowi sedang wait and see betul kemana sebenarnya sikap politik pribadi yang kemudian dilakukan ke Jokowi. Yang kedua, saya katakan, melihat sikap politik Jokowi itu kan adalah dari para relawannya itu, Christian ya. Kita lihat misalnya relawan Jokowi ini sudah mengunculkan sejumlah nama. Dulu memang Ganjar sangat dominan betul, tapi belakangan hasil-hasil musrah Prabowo juga semakin menguat dan dominan. Artinya apa? Kan filosofi politik relawan itu sederhana. Merah kata Jokowi, merahlah kata relawan. Kan begitu ceritanya. Relawan-relawan itu mungkin berkoordinasi dengan istana, tidak mungkin berorganisasi dengan penasihat spiritual mereka gitu ya. Sebelum memutuskan kira-kira apa hasil politiknya yang kemudian akan mereka umumkan kepada publik. Di situ saja sih sebenarnya. Ini berarti banyak faktor ini yang menentukan, tapi setidaknya tadi kita catat ya Bang Daniel ya, Pak Prabowo baru akan manuver-manuver atau berkampanye dalam tanda petik ya, karena masa kampanye kan lebih sempit ya sekarang. Berkampanye dalam tanda petik sebagai calon presiden, sebagai ketua umum Partai Gerindra adalah pada Oktober 2022. Kita lihat nanti, ini sebelum Oktober terjadi nggak tuh kira-kira? Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.